selamat datang di 7 Minute Talks with Ideal. Balik lagi sama aku Rizka dan partner aku Pitra. Kalau di konten sebelumnya kita bahas tentang perbedaan antara baja lapis seng dan baja lapis aluminium seng. Di episode kali ini kita akan bahas lebih dalam lagi tentang baja lapis seng. Oke Kak Pitra, boleh nggak sih Kak jelasin tentang baja lapis seng? Oke, baik. Jadi baja lapis seng itu termasuk ke dalam kategori hot roll steel yang mana prosesnya itu adalah hot dip galvanized yang fungsinya itu untuk melindungi si substrate baja ini dari korosi seperti itu. Untuk standarnya sendiri itu udah ada diatur di SNI 072053 yang mana dokumen tersebut berisi tentang spesifikasi standar lah untuk apa persyaratan minimum apa aja untuk membuat logam ini, apa aja persyaratannya untuk membuat lapisan seng ini gitu. Dan itu biasanya si value si sengnya atau masa si sengnya itu ditandai dengan huruf Z. Misalnya nih contoh di sini itu disebutkan ada Z200 misalnya. Itu artinya si baja memiliki lapisan seng sebanyak 200 gram per meter kuadrat. Yang mana tiap sisi atas bawah ya, bukan sini 200 bukan, dia dibagi dua lagi, atas bawah, di atasnya 100, di bawahnya juga 100. Jadi totalnya itu adalah 200 gram per meter kuadrat. Untuk lapisan sisengnya aja. Lapisan sisengnya aja. Kak, aku mau nanya dong Kak, kalau fungsi dari galvanisasi itu sendiri apa ya Kak? Ya fungsinya yaitu tadi untuk memberikan perlindungan terhadap korosi. Kayak yang aku bilang di video sebelumnya kan, si seng itu nantinya akan mengorbankan dirinya jika jadi dia nahan si karat itu biar si substrat bajanya ini tidak rusak kayak gitu. Oke. Nah kalau misalkan prosesnya sendiri Kak, proses galvanisasi itu seperti apa sih Kak? Kalau secara umum itu yang paling banyak digunakan adalah proses hot dip galvanizing. Gimana tuh Kak? Nanti dia tuh punya jalur produksi yang panjang banget gitu. Nanti di jalur produksi itu si gulungan-gulungan baja ini atau sebutnya coil. Biasanya sebutnya coil. Coil ini nanti akan disatukan dari coil gulungan yang satu ke gulungan yang lainnya. Nanti dia bakal panjang banget. Setelah disatuin dalam mesin las, dia dibersihin, udah kering. Nah, baru itu nanti dicelupin ke seng panas. Ada lagi tuh potnya, zinc potnya gitu. Dari zinc pot itu dilapisi seng, terus dikeluarkan, nanti kan jalan gitu ya. Berjalan, pokoknya ada jalur produksinya lah. Dia jalan, terus setelah dilapisi seng itu kan masih panas banget. Nanti si baja gulungan ini didinginkan agar si sengnya ini mengeras dan juga tahan lama. Ada buat videonya Kak? Ada, buat ilustrasinya kayak kira-kira kayak gini. Oh oke, nanti editor masukin ya. Kita masukin ya videonya. Lanjut. Oke Kak, tadi kan aku udah lihat videonya nih Kak. Tadi Ideal Furnace juga udah lihat videonya kan ya. Ternyata prosesnya lumayan panjang juga ya Kak ya. Kalau naik-naik aku jadi lebih paham nih. Oh seperti itu ya ternyata prosesnya ya. Terus ada lagi nih Kak, satu pertanyaan lagi nih Kak. Aku pernah dengar tentang korosi galvanik. Nah tapi aku masih bingung nih, korosi galvanik itu apa gitu. Boleh gak sih Kak dijelasin lagi tentang korosi galvanik? Korosi galvanik kalau secara singkatnya itu adalah korosi dini gitu. Jadi korosi yang terjadi sebelum waktunya. Soalnya kan si baja itu kan pasti akan karat gitu. Baja lapis itu pasti akan berkarat. Cuman mereka punya waktu. Nah si korosi galvanik itu terjadi sebelum waktunya. Kayak gitu. Misalnya itu tuh terjadi jika ada proses yang namanya elektrokimia. Jadi apalagi nih kalau dua logam disatuin, dua logam berbeda disatuin di lingkungan yang mengandung elektrolit tadi. Misalnya kayak
di hujan asam, terus di air asin kayak di daerah pesisir pantai gitu, itu akan mempercepat apalagi si korosinya. Apalagi dua logamnya ini bersentuhan gitu. Oh, kayak kita pernah bikin eksperimen itu ya kayak. Iya, kita pernah ngelakuin kan. Iya, eksperimen karat itu. Penasaran kan Ideal Friends? Kalau Ideal Friends pengen nonton juga, pengen lihat juga gimana prosesnya, komen di bawah biar kita kasih lihat prosesnya. Jadi lebih kurang itu dia ada dua logam yang mana ada logam yang aktif dan logam yang pasif gitu. Jadi si logam yang pasif ini mendorong korosi kalau dia bersentuhan. Jadi si aktif ini lebih cepat gitu. Jadi pada dasarnya si pasif dilindungi sama logam aktif gitu. Dan logam pasif itu akan benar-benar rusak kalau si aktif ini udah rusak parah. Baru dia rusak, baru dia terkorosi. Kayaknya seru kalau kita bikin konten satu video berbeda lagi ya. Boleh banget kalau misalkan Ideal Friends semua ngerasa mau. Komen di kolom komentar. Bener gak Kak? Bener. Biar nanti kita bikinin videonya sendiri. Oke Kak, untuk baja lapis seng ini aku udah lumayan paham. Tapi kalau untuk produk-produknya sendiri ya Kak, di baja lapis seng itu ada apa aja sih Kak? Kalau di dunia konstruksi materialsnya, arsitektur ya, itu ada di pipa besi, itu pakai galvanis biasanya, terus pagar, terus rangka steel structure yang biasanya kita nyebutnya itu ya baja konvensional, itu galvanis. Purlin juga galvanis. Kalau Purlin kan Ideal Tata ada. Floordeck juga Ideal Tata ada. Guys, sekalian promosi Ideal Friends. Oke. Aduh, kok jadi makin banyak tahu nih. Aku tahu tentang korosi galvanik, terus aku tahu juga proses galvanisasi. Wow, hari ini banyak info juga ya. Dari Ideal Friends gimana nih? Kira-kira makin banyak nggak nih wawasannya? Makin banyak nggak nih ilmu-ilmu barunya? Kalau misalkan ada saran dan kritik, masukan, segala macam, boleh banget langsung tulis di kolom komentar kita. Semoga Ideal Friends suka sama video kita kali ini. See you on another video. Bye-bye.